Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-50. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu inni malak. In attabi'u illa." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka semuanya, kepada semua orang, la aqulu lakum, kan tiga hal, meniadakan dari diri beliau tiga hal. Pertama, bahwasanya beliau memiliki kemampuannya Allah Azza wa Jalla. Itu ditiadakan. Katakan kepada mereka bahwasanya kamu sebagai Rasul tidak memiliki kekuatan apapun dari Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa mengatur langit, tidak bisa mengatur bumi, tidak bisa menurunkan hujan, tidak punya ilmu kebal, tidak punya ilmu teleportasi, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada orang-orang, tidak bisa mengatur rezeki dan lain sebagainya, yang merupakan itu adalah hal-hal yang khususan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya untuk meniadakan dari dirinya pengetahuan tentang ilmu gaib. Tidak ngerti apa itu ini, apa itu hal-hal yang aneh-aneh, yang gaib-gaib. Yang ketiga, katakan kepada mereka, Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengabarkan bahwasanya nabi, bahwasanya Rasul itu adalah seorang manusia, bukan malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Sesungguhnya aku itu tidaklah kecuali hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulia bukan karena beliau memiliki kekuatan yang aneh-aneh. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang seperti burung, atau bisa mengeluarkan api dari tangan, atau punya ilmu kebal. Itu beliau mulia bukan karena itu. Yang kedua, beliau juga tidak menjadi mulia karena beliau mengetahui ilmu gaib. Bukan karena itu beliau menjadi mulia. Yang ketiga, beliau itu tidak menjadi mulia. Beliau itu menjadi mulia bukan karena beliau itu bisa berubah jadi malaikat atau berubah menjadi sosok yang lain yang menakjubkan. Oh, tidak. Beliau itu menjadi mulia kenapa? Karena satu hal. Apa itu? Beliau menerima wahyu dan mengamalkan wahyu, mengikuti wahyu. Itu adalah satu-satunya alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia biasa seperti kita. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakan wahai Muhammad bahwasanya sesungguhnya aku itu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, basyarun mislukum, adalah manusia biasa seperti kalian semua. Yuha ilayya, hanya saja aku diberikan wahyu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa. Beliau menjadi mulia bukan karena beliau bisa berubah jadi manusia super atau setengah malaikat atau setengah dewa. Bukan karena beliau punya kemampuan super atau punya ilmu gaib, tetapi beliau mulia karena beliau mengikuti karomah. Itu adalah sihir. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar wahyu supaya kita jadi orang mulia. Sebagaimana Nabi SAW dimuliakan dengan wahyu, maka manusia itu hanya bisa mulia dengan wahyu dan mengikuti wahyu. Jemaah, kapan Ustadz waktu yang paling tepat untuk belajar wahyu? Jawabannya ya sekarang ini. Karena sekarang ini bulan Ramadan, bulan diturunkan belajar wahyu, kapan lagi? Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk mempelajari wahyunya, mengikuti wahyunya dan mengamalkan wahyunya. Semoga Allah Azza wa Jalla muliakan kita dengan wahyunya sebagaimana Allah Azza wa Jalla muliakan orang-orang terdahulu dengan wahyunya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna